Marhaban ya Ramadan. Otorita IKN terus mendekatkan diri kepada seluruh masyarakat di wilayah kawasan berdirinya Ibu Kota Nusantara. Kali ini di hari ke-25 Ramadan, tanggal 5 April 2024, melalui program Sambung Rasa dan Buka Puasa Bersama yang berlangsung di Masjid Al-Akbar Kelurahan Sepaku, Ketua Tim Penggerak PKK IKN, Ibu Lucy Indrawati Bambang Susantono, menyapa masyarakat, khususnya para kaum ibu yang tergabung dalam kelompok kerja Pokja PKK dari beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku. Dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK juga banyak memberikan motivasi kepada para hadirin yang datang, serta menjadi momen penting untuk memperkenalkan visi dan misi hadirnya IKN di Penajam Pasir Utara. Selain itu, Ibu Lucy juga memperkenalkan tokoh-tokoh penting yang berada di balik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di antaranya yang telah hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, dan jajarannya. Dalam momen ini juga, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Panto, memberikan pemahaman kepada seluruh tamu yang hadir agar tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan berita-berita palsu atau hoax yang beredar tentang pembangunan di IKN, utamanya yang meresahkan warga di sekitar kawasan dengan adanya isu bahwa terdapat lumpur yang mengandung gas berbahaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua semangat ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga semangat ketika pertama kali kenalan dengan IKN Otorita, lalu diberikan kepercayaan oleh Pak Kepala Otorita, dan hari ini saya bisa ada di sini. Nah, tantangannya salah satunya, kalau boleh sharing Ibu izin, adalah begitu banyaknya berita-berita palsu atau berita hoax. Hoax ya Bu ya, benar ya Bu ya. Jadi banyak berita-berita yang tidak benar tentang pembangunan ibu kota negara ya, ibu kota Nusantara ini. Bu PKK ini nanti bisa menyampaikan berita-berita yang tepat tentang pembangunan ibu kota Nusantara. Saya mengutip yang sering disampaikan oleh Pak Kepala Otorita, Pak Bambang Susantono ya Bu ya, dan keliru ya Bu ya. Jadi membangun IKN itu bukan hanya membangun fisik, gedung dan sebagainya, tapi juga pembangunan manusianya. Jadi rohnya, kemudian akal budinya, ya kemampuan ibu-ibu, skillnya itu dibangun juga. Nah ini yang hari-hari ini kita lakukan. Jadi ada hoax juga yang mengatakan bahwa IKN itu hanya membangun gedung dan sebagainya, itu tidak benar juga Bu. Dan hari ini kita buktikan, kita berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik, ya meningkatkan kemampuan ibu-ibu semuanya. Demikian. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah yang diawali dengan pertemuan kelompok kerja PKK di Kecamatan Sepaku. Menggandeng pihak Bank Negara Indonesia, ratusan bingkisan dibagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dalam acara inti Sambung Rasa dan Buka Puasa Bersama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga memberikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama merasa bangga menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara. Dan tadi sudah disebutkan bahwa tanpa bantuan Ibu Bapak semua, tentu upaya kita sama-sama untuk menjadikan kota ini menjadi kota kelas dunia tidak akan terwujud dengan cepat. Jadi saya mohon buat sekalian, nantinya acara-acara PKK, mari kita sama-sama coba untuk lebih powerful lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini kita punya media juga, Ibu sekalian yang mau lihat di TikTok, mau lihat di Instagram, mau lihat di YouTube, bisa lihat kegiatan-kegiatannya. Nanti saya akan bicara sama Pak Troy tadi bahwa kita akan ada media supaya kita juga bisa memilah-milah
Ada berita-berita yang sifatnya hoax, ada berita-berita yang sifatnya justru memberikan kita semangat. Ya. Tapi yakinilah semuanya bahwa insya Allah bahwa IKN Nusantara ini akan menjadi kota kebanggaan kita semua, dan ibu-ibu semuanya akan menjadi ibu kota yang keren, gitu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak kita nanti akan jadi generasi-generasi ke depan yang akan menjadi pemilik dari IKN Nusantara. Saya kira itu. Terima kasih lagi buat semua. Ayo kita sambung tali silaturahmi, kita rawat tali silaturahmi, dan ayo kita kerja bersama sehingga apa yang kita cita-citakan untuk anak cucu kita ke depan, satu kota yang benar-benar bisa kita banggakan, bisa segera terwujud. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain di Desa Agromulyo, Kelurahan Sepaku sengaja dipilih untuk kegiatan sambung rasa dari otorita IKN. Di sini puluhan warga renta dan disabilitas menjadi perhatian khusus bagi otorita untuk memberikan bantuan paket sembako. Lantas, seperti apa program yang akan dijalankan oleh tim penggerak PKK ke depannya? Berikut kita simak wawancara reporter RRI IKN bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Otorita IKN, Ibu Lucy Indrawati Bambang Susantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI IKN dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di dalam Masjid Al-Akbar di Kelurahan Sepaku, di mana di malam hari ini juga dilakukan sambung rasa dan buka puasa bersama yang diinisiasi oleh Ibu PKK dan dari otorita Ibu Kota Nusantara. Di samping saya sudah bersama dengan Ibu Lucy Bambang Susantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Lucy, bisa dijelaskan program-program apa begitu yang dibawa oleh Ibu Lucy dan juga ibu-ibu PKK lainnya untuk IKN ke depan itu? Jadi PKK itu sendiri sudah ada konsepnya dari peraturan presiden. Kemudian diturunkan dengan peraturan Mendagri. Dan kami itu anggaran dasar jadi sudah ada di sana, sudah terbentuk, dan kami tinggal melaksanakan di level wilayah, daerah, gubernur, otorita, kemudian juga kecamatan, kelurahan, dan desa-desa sampai ke desa. Jadi strukturnya itu sudah diatur dari anggaran dasar dari peraturan presiden dan peraturan Mendagri. Oleh karena itu intinya adalah untuk mendukung pembangunan pemerintah dari sisi keluarga, mempersiapkan keluarga yang sehat, keluarga yang juga yang punya sifat gotong royong dan Pancasilais itu ada di dalam di situ, melewati ibu-ibu, kemudian juga merencanakan keluarga sehat, juga pendidikan dan meningkatkan ekonomi. Jadi sebetulnya penguatan keluarga dilakukan yang keperluan dasar lah, ya ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang saling membantu. Jadi misalnya ada kekurangan dari masyarakat, itu kemudian dibantu dengan sifat gotong royong yang ada di bangsa Indonesia. Apa yang paling menonjol begitu Ibu melihat ya ketika ibu kota waktu masih ada di Jakarta dan saat ini udah dipindahkan ke IKN? Iya. Kalau saya menyaksikan dari pengakuan warga ya, dan terlihat sekali bahwa warga di sini senang banget, perekonomian meningkat seperti tadi sudah dinyatakan sama beberapa pendapat teman-teman yang berusaha bahwa kesempatan usaha sekarang menjadi sangat lebar, dan memang perlu penguatan dari sisi keluarga. Jadi anak-anak itu mesti dikuatkan juga sesuai nanti dengan, kan ini niatnya IKN ini adalah negara yang cerdas, hijau, segala serba canggih dan advance lah di kemudian hari, jadi andalan masa depan. Jadi anak-anak ini yang di Sepaku, yang di IKN itu harus melompat cepat, harus menjawab tinggi, dan itu harus didukung oleh dari keluarga yang paling penting, dari keluarga. Dan kami masuk dengan program PKK ini masuk melalui keluarga dengan program-programnya untuk kemudian bisa menyisipkan program percepatan itu ada di situ. Baik. Apa yang bisa disampaikan juga untuk para ibu-ibu maupun anak-anak kita nih yang ada di Sepaku, Ibu Kota Nusantara, agar
bisa sama-sama membawa IKN ini lebih cepat lagi bergerak ke depan. Iya. Saya melihat anak-anak di sini sebetulnya setelah saya mendekati mereka mengajar bahasa Inggris di kelas-kelas, sebetulnya mereka bagus, mereka tuh aktif banget sebetulnya, mereka tuh cerdas. Tapi secara nasional mereka awalnya dikategorikan sebagai sekolah terbelakang. Tapi saya tidak melihat itu terbelakang, saya melihat bahwa di sekolah terbelakang pun ada lab komputernya, jadi negara kita sebetulnya sudah menyiapkan cukup. Sekarang anak-anaknya juga sudah cukup bagus, cuman percepatan misalnya contoh dengan les bahasa Inggris, dengan kita datang atau saya mendatangkan teman-teman diaspora dari luar negeri untuk mengajar di kelas-kelas, membuat motivasi mereka, kalau orang asing bahasa Inggrisnya seperti itu loh, bukan seperti yang natif ya. Jadi bisa melihat yang seperti natif diaspora Indonesia yang sudah lama di luar negeri, bahasanya juga sudah seperti natif. Jadi itu yang kita usahakan, jadi memotivasi aja sih. Ibu boleh mengucapkan selamat Idul Fitri buat seluruh masyarakat dan juga pendengar RRI IKN. Untuk pendengar RRI IKN, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses selalu untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di sini, pada Hari Raya Idul Fitri mendatang, direncanakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersama keluarga dan jajaran akan melaksanakan sholat Id bersama warga, tepatnya di Masjid Darussalam, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur.